Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat, semua yang mengajarkan kepada kita al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama kebenaran ini. Yang kita takdimi para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pemimpin berbagai tingkatan, wali kota maupun bupati, atau yang mewakili. Semua rakyatnya mewakili. Pak Camat, Pak Lurah, Ketua RW, Ketua RT alias Kepala Daerah tingkat 6 dan tingkat 7. Yang kita takdimi para pimpinan ormas, para pejabat, baik sipil, kepolisian maupun TNI, barangkali ada yang hadir atau mewakili dalam rangka menyimak Salim Afilah apakah betul radikal atau tidak. Insya Allah radikal karena penggemar kopi radik lah. Radikalan. Kita sangat mencintai negeri ini. Kita ingin selalu jangan sampai lelah mencintai Indonesia. Ada satu pesan yang waktu itu disampaikan Ofadayat, Pangeran Hidayatullah Mudzaffar Shah yang sekarang sudah menjadi Sultan Ternate. Satu pesan, cinta Islam, jaga Indonesia. Kalau kita cinta dinul Islam ini, kita jaga negeri tercinta kita ini bersama-sama, karena dia adalah harapan dari seluruh umat Islam di dunia untuk kelak memimpin kebangkitan umat. Cinta Islam, jaga Indonesia. Karena kita cinta Islam dan jaga Indonesia, maka setiap Muslim Indonesia akan meniti jalan cintanya para pejuang. Ya ini baru kepikir barusan saja menghubungkan tema. Yang kita takdimi seluruh solihin, solihat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalau dalam istilah Ustadz Abdul Somad, juga yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu di Masjid Al-Millah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang ditempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Serta duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita,
dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita semua meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Dan apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tercapai. Maka kalau Bapak Ibu membuka mushaf di juz ke-28 ada satu surah, salah satu surah yang sangat indah, judulnya As-Saff, barisan. Pada ayat ke-9 dari surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala memancangkan satu target. Yang kita tahu, karena ini Allah yang memancangkan targetnya, maka dia pasti akan terwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah di situ, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Huwallazi, dialah Allah zat yang arsala rasulahu, mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bil huda, dengan membawa al huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama kebenaran, jalan hidup kebenaran, liyudhhirahu, untuk Allah tampilkan, unggulkan, menangkan alat dini kullih, di atas semua din yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun tentu hal itu tidak disukai oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bukan hanya untuk menjadi buah bibir sejarah. Kalau itu semua tahu, tidak ada manusia yang seindah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu semua manusia akan faham bahwa insan yang paling dikagumi dalam sejarah, bahkan Michael Hart dalam buku The 100 meletakkan nama Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh dalam segala aspek kehidupan sepanjang sejarah. Tapi Rasulullah bukan hanya ditampilkan untuk menjadi satu kenangan manis bahwa pernah ada seorang yang begitu mulia akhlaknya, yang membalas keburukan dengan kebaikan sehingga musuh berubah menjadi teman setia, yang ketika dia berada dalam kuasa untuk membinasakan, menghukum dan membalas dendam, dia memilih untuk memberi maaf kepada semua orang di kota Makkah yang telah dia taklukkan. Yang dia ketika Jibril alaihissalam menawarkan untuk membinasakan orang-orang yang telah menolaknya, mengusirnya, mendustakannya, melukai dan menyakitinya, dia menjawab, "Tidak, wahai Jibril, sungguh aku ingin diutus
sebagai pembawa rahmat dan bukan sebagai penyebab azab. Pernah ada di dalam sejarah manusia yang begitu mulia, bahkan seorang yang senantiasa menyiramkan air kotor kepadanya, ketika orang itu tidak menyiramkan di suatu hari, dia yang bertanya menanyakan kabarnya, dan didapati orang itu sakit, sehingga dia yang menjenguknya. Pernah ada di dalam sejarah seorang yang begitu raufur rahim, lembut dan penuh kasih sayang kepada umat. Bukan hanya itu, hikmah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu target besar dengan diutusnya beliau, yaitu liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dia membawa al-huda, petunjuk yang terang benderang. Disifati para ulama, ditinggalkan Rasulullah urusan agama ini dalam keadaan malamnya tak beda dengan siangnya, karena terang benderang yang telah dia jelaskan dalam agama yang sempurna, dinul Islam. Al-huda, petunjuk. Maka di dalam Al-Quranul Karim kita dianugerahi petunjuk oleh Allah. Dalam wahyu yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW terdapat jalan petunjuk, petunjuk menuju jalan yang lurus, yang sangat jelas. Sebagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Bagaimana cara Allah menjelaskan jalan yang lurus itu kepada kita? Dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus itu kepada kita? Dengan kisah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Caranya adalah dengan mengisahkan kepada kita, dan kisah menempati bagian yang paling besar dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita tentang orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, karena merekalah yang telah menanti, yang telah menapaki, yang telah menjalani jalan lurus itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka. Maka kisah mereka membentang di dalam Al-Quran untuk memandu kita supaya menemukan jalan yang lurus. Itulah petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan cinta para pejuang. Itulah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan lurus itu skenarionya bisa berbeda-beda. Ada jalan lurusnya orang yang ganteng, Pak. Namanya Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu itu dulu di pedesaan kalau hamil suka baca surah Yusuf dan suka baca surah Maryam. Kalau ditanya, kenapa kok suka baca surah Yusuf, suka baca surah Maryam? Biar anaknya kalau laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, biar anaknya kalau perempuan cantik kayak Siti Maryam. Terus kalau ditanya, loh ibu mau perjalanan hidup anaknya ibu kayak Yusuf dan Maryam? Hah? Jangan Pak Ustadz, jangan toh. Ya kayak Nabi Sulaiman aja toh. Oh, ganteng itu satu paket sama ujiannya, Bu. Berliku-liku jalan lurus yang harus ditempuh oleh Yusuf alaihi salam, tetapi itu pun oleh Allah disebut sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal
Qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Atau seperti Maryam. Ya Allah. Orang itu diuji di jalan Allah dengan apa yang paling dia junjung tinggi dalam hidupnya. Sayyidah Maryam itu menjunjung tinggi kesucian. Sejak kecil beribadah di mihrabnya Baitul Maqdis, di mihrabnya Masjidil Aqsa, menjaga kesucian dirinya. Ada Jibril datang dalam rupa yang paling indah, paling tampan saja. Dia mengatakan, Inni a'udzu billahi minka. Inni a'udzu birrahmani minka. In kunta taqiyya. Sungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirimu, semoga engkau orang bertakwa. Ini lebih dahsyat yang datang ini daripada yang kemudian sering nampak kalau di Twitter, di Facebook ya. Ganteng lalu dikomentari oleh mbak-mbak. Iya Allah, rahim jadi anget. Subhanallah. Ini yang begitu sempurna, Maryam menjaga kesucian dengan mengatakan, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Allah dari dirimu, semoga engkau orang bertakwa. Insyaallah. Tapi kok ya ujiannya soal itu, Pak. Ketika kemudian menjunjung tinggi kesucian, Allah uji soal fitnah terhadap kesuciannya. Dikaruniai anak tanpa disentuh seorang lelaki pun. Tapi siapa yang percaya? Dalam keadaan yang berat. Atau seperti Ibrahim alaihissalam, diuji oleh Allah dalam apa yang paling dia junjung tinggi. Cinta, Pak. Cinta sama bapak, diuji. Cinta sama istri ketika ke Mesir, istrinya ditaksir Raja Mesir, diuji. Cinta sama istri dan anak kepada Hajar dan Ismail, diuji. Diminta untuk ditinggalkan di Makkah. Ketika anak itu tumbuh dewasa, diuji lagi. Dengan diminta untuk disembelih. Tabarakar Rahman. Ini menjadi sebuah ujian yang terus bertubi-tubi. Lulus predikatnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Lulus predikatnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Atau seperti Musa. Atau seperti Yunus. Bapak Ibu pernah meninggalkan tugas dakwah? Mangkir dari dakwah. Apa yang terjadi? Makan ikan atau dimakan ikan? Malah mampir warung mangut. Makan ikan sebelum dimakan ikan. Kalau Nabi Yunus meninggalkan dakwah, ditelan ikan. Semua memiliki lika-liku kisah. Tapi semua memberi inspirasi bagi kita. Sehingga yang dicantumkan dalam Quran adalah jalan kebenaran, jalan lurus yang kita bisa bercermin karena titik-titik ekstrim ada di sana. Sesakit-sakitnya kita masih bisa bercermin kepada Ayub alaihissalam. Itulah jalan lurusnya orang sakit. Yang mengatakan ketika hari pertama seluruh kebunnya musnah. Hari kedua semua ternaknya mati. Hari ketiga anaknya meninggal satu persatu. Hari berikutnya bersinnya keluar darah. Gatal di tangannya, digaruk, terkelupas sampai ke tulang. Sakit terbaring dan dia kemudian mengatakan, Ya Rabb, sisakan untuk lisan dan hatiku supaya tetap berzikir kepadamu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, pada tahun ke-7 sakitnya Ayub alaihissalam, istrinya mulai protes. Bang,
abang nih kekasih Allah, Nabi katanya. Sakit udah 7 tahun. Kenapa berdoa nggak minta sembuh kepada Allah? Abang nih tiap hari cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa abang tidak pernah, ya Allah sembuhkan aku? Padahal abang kesayangan Allah, kalau berdoa dikabulkan. Kata Ayub alaihissalam, aku malu kepada Allah. Malu kenapa bang? Aku pernah sehat 70 tahun. Sekarang baru sakit 7 tahun. Kenapa aku tergesa-gesa minta sembuh kepadanya? Artinya cerminnya itu luar biasa. Mbak-mbaknya tadi bercermin kepada Maryam. Yang kaya raya bercermin kepada Sulaiman alaihissalam. Apakah ketika dianugerahi, ya karena ada jalan terang, ada jalan gelapnya. Jalan gelapnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Maka kisah Quran itu ada kisah terang, ada kisah gelap. Karena terang akan tampak lebih terang kalau ada gelap. Karena putih akan tampak lebih putih kalau ada hitam. Maka diceritakan juga di dalam Al-Quran, Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, ahli kitab dari kalangan umat Nabi Musa yang menyembunyikan kebenaran dan bahkan membunuh nabi-nabi lalu dimurkai Allah. Ahli kitab dari kalangan Nabi Isa yang kehilangan ajaran kemudian tersesat. Semua diceritakan oleh Allah. Supaya apa? Yang terang jelas, yang gelap jelas. Seperti ketika kemudian, bercermin sebagai orang kaya. Ada Sulaiman yang ketika dianugerahi nikmat, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua termasuk karunia Rabbku kepadaku untuk menguji apakah aku akan bersyukur atau justru aku akan kufur. Ada kesadaran dalam setiap nikmat yang dianugerahkan Allah. Ataukah justru mengambil jalannya Qarun? Di dalam jalannya Qarun itu ada kata-kata innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Mana yang dominan di pikiran dan ucapan kita? Antara kalimatnya Sulaiman atau kalimatnya Qarun? Bagi yang berkuasa, cerminnya juga jelas. Apakah seperti Dzulqarnain? Hadza rahmatum mir rabbi. Inilah rahmat dari Rabbku. Kasih sayang dari Allah. Atas apa yang proyeknya dia laksanakan dengan sangat gegap gempita. Dia persembahkan untuk melindungi satu kaum. Ketika kaum itu memujinya, dia mengatakan, hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmatnya Tuhanku. Ataukah ketika berkuasa dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, sungguhnya aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jalan itu jelas sekali. Yang kita harus juga jaga, perhatikan. Ketika bertambah ilmu, ketika bertambah pengetahuan, ketika bertambah kesolehan, seperti apa yang muncul dalam hati kita? Na'udzubillah, jangan sampai kemudian justru kita mewarisi yang dikatakan oleh musuh kebenaran, yaitu ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, ya Allah.
Engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah ya Allah, maka aku lebih baik daripada dia. Padahal ya Pak, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Kata para ulama, api itu membakar, merusak, panas, berbau busuk. Dia tidak bisa hidup kalau tidak menghancurkan yang lain. Api itu tidak hidup kalau nggak ada yang dibakar. Sementara tanah, lembut, teguh, tawadhu, menumbuhkan, menjadi tempat bagi yang lain bisa berkembang. Tanah. Dan jelas, tambahan dari saya, harga korek api dari dulu segitu-gitu aja, harga tanah naik terus. Maka jadi manusia itu harus seperti harga tanah, naik terus kualitasnya. Ini penting. Ini yang iblis nggak tahu. Bahwa harga tanah naik terus. Semua menjadi cermin kita. Apakah begitu? Maka ironis kalau kita makin ngaji justru semakin membuat kita menepuk dada mengatakan ana khairum minhu. Seorang yang mengikuti al-huda ini, ketika dia semakin bertambah pemahamannya, maka dia mewarisi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makin faham ilmu agama, makin ngerti, dia makin tahu bahwa dia banyak salah. Makin merasa bahwa dia banyak dosa. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, kalau Engkau tidak maafkan kami, maka niscaya kami termasuk orang yang rugi. Karena semakin dia membuka diri terhadap din ini, terhadap petunjuk ini, semakin dia mengenali kekurangan-kekurangan dirinya. Kesalahan-kesalahan dirinya. Dosa-dosa yang dia lakukan. Bil huda. Dengan inilah Rasulullah diutus. Membawa petunjuk. Wadinil haqqa. Kalau huda itu dalam Al-Quran diwujudkan dalam bentuk al-qasas wal amsal. Ada kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan sehingga kita bisa menemukan inilah jalan kebenaran itu. Maka yang berikutnya di dalam Al-Quran ada dinul haq, agama kebenaran, yang mengatur urusan kita dalam segala aspek. Ya, kalau petunjuk diberikan Allah dalam Al-Quran dalam bentuk al-qasas wal amsal. Ada kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan untuk direnungkan. Ada penciptaan langit dan bumi. Ada silih bergantinya malam dan siang. Ada pengisaran angin, awan, dan hujan seperti yang disebutkan Quran. Ada penciptaan kita dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang Allah kembang biakkan menjadi banyak. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Menyebar ke seluruh penjuru bumi. Berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Itu semua kisah, perumpamaan tentang kebun yang menghijau, yang menjelang panen, buahnya ranum, tapi bisa ditiup oleh angin, kering, terbakar, selesai dalam semalam. Tentang batu, yang sekeras-kerasnya batu, masih ada yang ketika tertetesi air, pecah. Yang ketika dia bertasbih kepada Allah, meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan hati manusia seperti apa. Dan lain sebagainya. Ini adalah al-huda di dalam Al-Quran Karim. Inilah kandungan yang dimaksudkan sebagai al-huda, petunjuk. Lalu ada dinul haq, agama kebenaran. Mengatur kita dalam hidup, mengatur kita dalam bermuamalah,
mengatur kita dalam bekerja, mengatur kita dalam berakad, berjual beli, berpinjam meminjam, berutang piutang, bermusyarakah. Mengatur kita di dalam berkeluarga. Bagaimana cara menikah? Bagaimana cara menjaga hubungan di dalam keluarga? Bagaimana cara melakukan berbagai syariat di dalam hidup berkeluarga. Qanun aili, ada undang-undang keluarga dalam Al-Quran. Bagaimana kalau terjadi masalah? Bagaimana kalau terjadi konflik? Bagaimana cara mendamaikan suami istri yang bermasalah? Bagaimana cara mengutus arbitrer atau pendamai dalam kondisi rumah tangga yang bermasalah? Bagaimana kalau tidak bisa didamaikan? Bagaimana tata caranya bercerai? Bagaimana menggugat cerai? Bagaimana kemudian hukumnya dalam menuduh yang baik-baik berzina? Bagaimana kemudian yang disebut sebagai khulu dan lain sebagainya? Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka hari ini di Twitter saya mengomentari redaksi sebuah koran nasional yang mengatakan urusan pernikahan itu hanyalah urusan keperdataan. Maka anehnya di sebuah republik, kata dia, agama diikut campurkan untuk mengurusi pernikahan. Aku harap komentar, nih kok ya pengen menyampaikan satu kata yang sangat khas Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu. Gak tekan begitu kan? Gak tekan. Gak pantas ya Pak ya? Lu nikah itu bahasa Indonesia saja pinjem dari hadis. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah aja kata-katanya saja pinjem dari hadis. Kok agama nggak boleh menentukan berbagai aturannya? Sesuatu itu disebut pernikahan yang membedakan dia dengan perzinaan. Itu karena ada akad yang ditetapkan oleh syariat. Bukan juga perjanjian, ayo kita kawin. Kamu suami, aku istri, tanda tangan. Apa begitu? Lu gak ngono caranya, Rek. Ini enggak seperti, kok bisa-bisanya kemudian agama dilarang ikut mengurusi pernikahan. Hanya urusan keperdataan. Enggak. Ini urusan din. Agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang yang hidup dan cara memandang yang mati, cara memandang pencipta hidup dan mati. Maka dalam urusan pernikahan signifikan sekali. Saya kadang-kadang, wong sampean ini loh, nikah beda gelar kependidikan aja so ribut. Kok nikah beda agama mau tidak masalah? Yang satu S1, yang satu lulusan SD, masalah. Iya enggak, Bu? Yang satu S3 apalagi lulusan dari Jerman, satunya SD lulusan dari Sidoarjo. Masalah itu. Ngono masalah kok arep beda agama tidak masalah itu endi? Ya. Beda status sosial. Yang satunya konglomerat. Yang satu konglomerat. Masalah itu. Pasti jadi persoalan secara sosial kok. Nah, yang ini sebenarnya oleh agama tidak dipermasalahkan selama bisa saling menerima kan. Suaminya SD tadi dari Sidoarjo. SD-nya SD Inpres, ada tulisannya takwa cerdas terampil. Istrinya S3 lulusan Jerman. Enggak apa-apa, asal sepakat. Yang suami bilang, Dek, kalau ngomong sama aku jangan cepet-cepet ya, Dek. Maklum, edisi prosesor lama. Istrinya juga ridho, nerima. Enggak apa-apa, Mas, Masya Allah.
pokoknya saya itu makmumnya Mas. Mas itu imam saya. Alah Mas, saya apa? Cuma S3. Mas beli Samsung aja sudah S20. Misalnya begitu kan. Itu saja kadang-kadang di masyarakat masalah, persoalan. Ngono kalau agama ora tok masalah kene beda. Ya apa sih? Ini nih persoalan. Jadi ya komentar saja, saya itu komentar. Nggak ngerti ternyata viral. Saya retweet ribuan. Jadi ini Masya Allah Tabaraka Rahman yang kemudian kita lihat di situ. Ini namanya dinul haq, agama yang benar, jalan hidup yang benar, yang mengatur semua urusan kita. Ojo kok ngono ya. Agama itu ya mengatur itu. Lalat kecemplung minuman saja ada aturannya. Ngeresiki selilit ada aturannya. Paham? Ini Rasulullah SAW bersabda, jika engkau membersihkan kotoran di sela gigimu, makanan di sela gigimu dengan tanganmu, maka makanlah. Jika kau bersihkan dengan sesuatu, ya pakai tusuk gigi dan lain sebagainya, maka buanglah. Coba bayangkan, itu sudah diatur. Di Kanjeng Nabi itu memberikan sunnah kepada kita, nek nyongkeli makanan, pakai linggis, pakai itu loh, tusuk gigi. Tusuk gigi dicungkili, maka itu sunnahnya dibuang. Tapi kalau nariknya pakai tangan, itu sunnahnya ditelan, Pak. Loh itu nanti ada penelitiannya, ada hikmahnya. Kok bisa? Kenapa kalau pakai tangan malah ditelan, kalau pakai alat malah dibuang? Sampai kayak begitu diatur. Apalagi hal-hal yang lebih besar. Gitu ya. Jadi itulah dinul haq yang kita yakini. Agama yang kita yakini. Hari ini saya diserang oleh orang-orang yang kemudian mengatakan, karena saya bilang, ya, kok ada di Indonesia pendapat di sebuah republik yang konstitusinya menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kok berpendapat nikah itu cuma urusan perdata? Ya nggak bisa. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu. Makanya saya dulu itu pernah guyon, tapi overthinking saya tentang itu. Kalau Tuhannya tidak Maha Esa berarti bertentangan dengan Pancasila. Iya kan? Repot juga ini agama-agama ini. Maka ini faham kita. Kita sudah sangat toleran menerima yang Tuhannya tidak Maha Esa saja tetap jadi tetangga kita, no problem kita. Wah enak. Maka kita memahami Pancasila sebagai maqasidus syariah, yaitu hak kita sebagai umat Islam. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Jiwa orang lain. Bahwa persatuan itu adalah hifdzun nasl, menjaga kelangsungan kita sebagai bangsa, sebagai manusia. Bahwa hikmat, kebijaksanaan itu hifdzul akal, menjaga akal. Bahwa keadilan sosial itu adalah hifdzul mal, menjaga harta dan hak milik pribadi-pribadi untuk tetap terlindung. Istimewa. Bil huda wa dinil haq. Inilah Rasulullah. Banyak kemudian di luar sana orang memahami sekuler, agama difahami secara sekuler, dipisahkan. Agama hanya dianggap yang pertama, ada petunjuk untuk dihayati, direnungi, dirasakan, dan itu untuk hidup pribadi saja. Tapi kita umat Islam, wa dinul haq, itu mengatur seluruh hal yang ada dalam kehidupan kita. Liyudhirahu 'alad dini kulli, karena dengan itulah ketika umat Islam mengikuti petunjuk sekaligus agama kebenaran itu, dia akan ditampilkan, diunggulkan, dimenangkan di atas semua din.
Di atas semua. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kalau yang janji Allah tercapai atau tidak? Kalau yang target itu Allah, kira-kira goal apa tidak? Goal. Allah itu kalau memancapkan target, maka pasti dia berfirman kun, jadilah target itu. Karena Allah itu rujuk ke awal surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, dan Allah itu Al-Aziz. Sebagian mufassir mengatakan Al-Aziz yakni Dzul Izzah, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki maha gengsi. Gengsi Allah kalau targetnya tidak tercapai. Akan melukai kemahaperkasaan Allah Al-Aziz kalau sampai targetnya tidak tercapai. Nah, termasuk ayat tentang wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang mencapai curiannya itu mencapai nisab, dan itu mencuri bukan karena kebutuhan tetapi karena sebuah kriminal. Kan bisa dilihat ada orang mencuri karena kebutuhan, memang tidak punya apa-apa, harus memenuhi makan keluarganya misalnya, dan dia di bawah nisab, kan nisab zakat. Yang jelas yang namanya korupsi. Korupsi itu ya bagi kita simpel, potong tangan Pak, selesai. Ini syariatnya begitu kan, aturannya begitu. Cuma ya masih harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita berdialektika dengan orang-orang lain yang belum sefaham dengan kita sebagai umat yang yakin bahwa hukum Allah yang terbaik. Itu bagian belakang dari ayat wasariqu wasariqat, itu pasti innallaha azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa? Karena orang mencuri itu melukai kemaha perkasaan Allah sebagai zat yang memberi rizki. Orang yang mencuri itu melanggar kehormatan Allah sebagai zat yang maha memberi rizki. Maka inilah Dzul Izzah. Allah itu Al-Aziz. Kalau Allah Al-Aziz saja, maka mudah bagi Allah, kun, jadilah, maka jadilah, fayakun, apa yang dikehendaki Allah, yaitu umat ini liyudhhirahu 'alad dini kulli, unggul di atas semua yang lain. Tapi Allah juga Al-Hakim. Allah Maha bijaksana. Kalau Allah Maha bijaksana, maka inilah jalan cinta para pejuang. Di ayat berikutnya, ayat ke-9 dari ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang-orang beriman, apakah mau terlibat di dalam upaya untuk menjadikan al-huda dan dinul haq unggul. Allah Maha perkasa, Allah bisa mewujudkan sendiri, tapi Allah Maha bijaksana. Allah menawarkan kepada orang-orang beriman untuk terlibat di dalam jalan cinta para pejuangnya ini untuk ikut mengunggulkan al-huda dan dinul haq. Dengan mengatakan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi iming-iming pertama Allah yang maha bijaksana untuk melibatkan orang-orang beriman dalam menjayakan al-huda dan dinul haq adalah, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang dengan itu menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu azab yang pedih? Kalau rujuk ke awal suratul
Baqarah ada adzabun azim untuk orang kafir, ada adzabun alim untuk orang munafik. Apa bedanya adzabun azim, azab yang besar untuk orang kafir, dengan adzabun alim, azab yang pedih yang untuk orang munafik? Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam satu majelisnya di Masjid Nabawi pernah menyampaikan apa bedanya adzabun azim dengan adzabun alim. Kalau adzabun azim ini gambaran dunia, tentu yang di akhirat lebih dahsyat kata beliau. Gambaran dunia, tubuhnya taruh depan meriam, tembak, bluar, hancur, utuh lagi. Tembak lagi, bluar, hancur, utuh lagi. Tembak lagi. Itu adzabun azim kata beliau. Tapi kalau adzabun alim, siksa yang pedih, itu kukunya cabuti satu-satu, kulitnya dikuliti, dikelupas sesenti-sesenti, tetesi air garam dan cuka setetes-setetes, terus utuh lagi, terus cabuti lagi, terus kuliti lagi. Begitu. Itu yang disebut sebagai adzabun alim. Kata beliau, ingat ini cuma gambaran dunianya. Di sisi Allah tentu lebih dahsyat. Tapi kira-kira begitulah bedanya antara adzabun azim dengan adzabun alim. Pilih mana, Pak? Jangan pilih. Tidak dua-duanya. Maka ini Allah menawarkan, maukah kalian diselamatkan dari azab yang pedih? Maknanya apa? Karena yang dipanggil orang beriman tidak kafir, maka dia sudah selamat dari azab yang besar. Yang perlu diselamatkan lagi di sini dari azab yang pedih, artinya dalam kehidupan dunia ayat ini memberikan tawaran, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang membersihkan diri kalian dari sifat-sifat kemunafikan. Yang dengan itu membebaskan kalian, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat. Bisa difahami sampai sini? Allah menjanjikan kita bebas bersih dari azab yang pedih, dan itu berarti membersihkan kita di dunia dari sifat-sifat kemunafikan. Tawarannya Allah. Tijarah, perniagaan. Memang Allah itu berniaga. Jadi kalau ada orang yang kemudian ketika kita beribadah, kita meyakini segenap keutamaannya, lalu dia bilang, kamu itu ibadah apa dagang? Jawabnya apa, Pak? Ya enggak apa-apa, dagang sama Allah, untungnya besar. Karena memang Allah memberikan satu gambaran bahwa ini adalah tijarah, perniagaan. Meskipun Sayyidina Abu Bakar pernah menyampaikan renungannya kepada Rasulullah SAW ketika membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman harta mereka dan juga jiwa mereka dengan memberikan bayaran untuk mereka surga. Abu Bakar itu baca ayat ini nangis. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya merenungkan bahwa Allah akan membeli jiwa dan harta kita dan memberikan surga sebagai balasan. Saya berpikir orang itu kalau membeli pasti pilih-pilih. Bapak-bapak kalau beli pilih-pilih ya. Dimanapun orang beli kan pilih-pilih ya. Pasti pilih yang bagus, yang sempurna, yang baik. Pasti menghindari yang cacat, yang jelek, yang ada kekurangan. Kata Abu Bakar, bagaimana kami akan selamat ya Rasulullah? Padahal barang dagangan kami semuanya beraib, bercacat. Semuanya penuh kekurangan. Ini kalimatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar saja bilang begitu, kita mau bilang apa? Alhamdulillah Rasulullah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah tidaklah seperti manusia. Karena rahmatnya mendahului murkanya. Karena rahmatnya lebih besar daripada kemurkaannya. Maka berharaplah yang terbaik kepada Allah, karena dia pasti akan membeli dari orang-orang yang berprasangka baik kepadanya. Ini paham. Jadi dulu Abu Bakar pernah khawatir, wah ini, nah kalau Allah itu beli itu mesti milih. Nek milih, gue kurang kepilih gitu. Ya kadang-kadang ada
ingin dipujinya, kadang-kadang ada riaknya, kadang-kadang ada lemesnya, nggak semangatnya dalam ibadah kita itu. Kata Abu Bakar, bahaya ini ya Rasulullah. Nggak akan kepilih kita dibeli oleh Allah kalau begini cara. Nabi SAW memberikan ketentraman kepada kita semua. Masya Allah. Tijarahnya di sini. Kalau mau selamat dari adab yang pedih, apa yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Iman, yakin. Yakinnya pakai qaf. Jadi minggu lalu saya di Banyumas, Pak. Dan pengajian kok moderatornya namanya Kang Tarmin Ngaklak. Kang Tarmin Ngaklak ini ya YouTuber Banyumas yang bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Lah makanya saya ketularan. Sampai sekarang masih kebawa-bawa. Mandar ngapak-ngapak ya teyeng ya. Jadi yang harus kita bayarkan kepada Allah supaya kita dibebaskan dari azab yang pedih adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yakin bahwa segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, kalau itu berupa perintah, pasti di balik perintah itu ada kebaikan bagi kita. Yakin bahwa segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, kalau itu berupa larangan, pasti di balik larangan itu ada bahaya untuk kita. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kayak Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar di lembah Bakkah, di lembah yang tidak bertanaman, yang panas, kering, tandus, hanya batu dan pasir, matahari menyengat, terik membakar. Bayangkan, Anda adalah Ibrahim dan diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat itu. Apa yang terjadi? Gak kuat, Pak. Jangankan kita. Nabi Ibrahim mau menyampaikan itu kepada istrinya gak mampu, Pak. Kenapa? Dia takut istrinya gak bisa menerima, lalu istrinya akan menyalahkan Allah. Maaf ya, Dek, saya disuruh Allah ninggalin kamu. Bye-bye. Gak bisa. Ibrahim khawatir kalimatnya akan membuat Hajar menyalahkan Allah. Dan dia sangat tidak ingin itu terjadi. Maka Ibrahim gak bisa ngomong, gak bisa menyampaikan. Ini ciri bapak-bapak, Bu. Kalau lagi masalah berat, speechless, gak bisa ngomong. Itu bapak-bapak. Dan dalam keadaan seperti itu ditanyain pertanyaan, kok pertanyaannya bentuk esai, dia sulit jawab. Dalam riwayat itu disebutkan Hajar berlari mengejar Ibrahim yang sudah berjalan ke arah utara dengan mata mendung sambil mendoakan anak dan istrinya. Ibrahim jalan, dikejar sama Hajar. Pertanyaannya Hajar, "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Ini kan pertanyaan esai, Pak. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggal kami? Sebutkan alasan-alasan mengapa engkau meninggalkan kami. Kan gitu. Itu kan pertanyaan esai, betul? Iya. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Enggak sanggup jawab Ibrahim. Menghela nafas panjang, berdoa sejenak, jalan lagi, Pak. Hajar ngejar lagi. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? 2 kali pertanyaan diulang, tetap tidak dijawab. 3 kali pertanyaan diulang, tetap tidak dijawab. Ciri istri cerdas, kalau 3 kali bertanya tidak dijawab, ganti pertanyaannya. Iya kan? Jangan terus-menerus tanya itu, karena itu sulit dijawab. Dia tahu suaminya sulit menjawab. Maka karena sulit menjawab pertanyaan berbentuk esai, Hajar mengganti pertanyaannya menjadi pilihan ganda sederhana. Pertanyaan Hajar yang keempat berbunyi,
apakah ini perintah Allah? A, iya, B, tidak. Iya kan? Pilihan ganda kan? Apakah ini perintah Allah? Itu sudah pilihan ganda sederhana. A, iya, B, tidak. Simple. Karena pertanyaannya diubah menjadi lebih sederhana, Ibrahim merasa bisa menjawab. Berbaliklah dia genggam tangan istrinya, dia tatap matanya, dia katakan, "Ha-ah." Kan gitu. Karena apa? Karena bisa menjawab. Kalau pertanyaannya disederhanakan. Kalau kamu tanya, kenapa kau tinggalkan kami? Gak bisa. Gak bisa jawab, Pak. Takut salah kata-kata, lalu kamu salah paham. Tapi ketika pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Berarti yang tanya sudah siap atas jawaban A atau B. Nah, ini yang tanya sudah siap. Berbaliklah dijawab iya. Apa reaksi Hajar? Karena dia sudah siap dengan jawaban, dia tepis tangan suaminya, dia katakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Pergi bang, jangan di sini. Yang diyakini Hajar kalau itu perintah Allah, aman. Karena kalau yang memerintahkan yang memerintahkan adalah Allah kepada suaminya agar suaminya pergi, berarti Allah yang akan jagain dia. Lebih aman dijaga Allah daripada dijaga suami. Betul? Itulah iman. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Imannya Hajar menyebutkan, dijaga Allah lebih aman daripada dijaga oleh suami. Clear? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Itulah iman yang kita butuhkan untuk menghadapi hidup ini. Yakin. Lah, jadi ngapak maning. Yakin yang pakai kof. Kalau kemudian segala yang merupakan perintah Allah kebaikan bagi kita. Segala yang merupakan larangan Allah, di baliknya pasti ada keburukan bagi kita. Setidaknya begitulah kita beriman. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Sehingga dalam Al-Quran ada kosakata begini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Sudah beriman kok disuruh beriman lagi. Karena memang iman naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Menguat dan melemah. Maka yang beriman pun masih harus disuruh untuk beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang harus dibayarkan, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jangan serem dulu dengan kata jihad. Jihad ini luas maknanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin menggambarkan kata jihad. Jihad itu pembagiannya ada 4 berdasarkan objeknya, total 14 bidang jihad. Dari 14 itu yang berbau pakai pedang ya cuma 1, yang terakhir. Yang lain perhatikan. Jihad itu al-juhdu artinya mengerahkan segenap kemampuan. Bapak Ibu ke sini jalannya terang apa gelap? Terang. Naik motor apa jalan? Naik motor. Bahkan ada yang mobil. Tapi macet, Pak. Wah, itu berarti ada jihadnya kalau macet. Jalannya terang, pakai kendaraan, nyaman, semuanya mudah. Ini kurang jihad. Karena jihad itu gambarannya mengerahkan segenap kemampuan sampai payah. Itu disebut sebagai jihad. Nah, objeknya ada 4. Jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadu
ahli ma'asi wal bidah, jihadu ahli syirki wal kufri. Ini yang dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim. 4 berdasar objeknya, 14 totalnya nanti. Yang pertama, jihadun nafas, jihad terhadap dirinya sendiri. Jihad terhadap dirinya sendiri ini ada 5 jenisnya. 1, mengimani al-huda dan dinul haq. Itu juga perlu jihad. Meyakini betul-betul. Di tengah zaman di mana sekarang begitu banyak syubhat-syubhat, termasuk tadi syubhat keperdataan tadi. Itu namanya syubhat. Syubhat itu kerancuan berpikir yang kemudian bisa mengikis keimanan. Tapi kalau yang bikin syubhat zaman sekarang itu agak kurang canggih. Zaman Nabi SAW itu ada ahli bikin syubhat, namanya Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang satu bapaknya Khalid bin Walid, yang satu bapaknya Amr bin Al-As. Saya kasih contoh satu aja. Al-As bin Wa'il As-Sahmi itu ketika turun ayat mengharamkan bangkai. Ada ayat mengharamkan bangkai. Dia mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bertanya, "Hai Muhammad, kalau ada binatang mati sendiri, siapa yang membunuhnya?" Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Betul. Kalau ada binatang mati alami, itu Allah yang membunuh. Kalau ada binatang yang kamu sembelih, bukankah kamu yang membunuhnya? Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya, aku yang membunuhnya." Jadi lebih mulia mana kamu sama Allah? Kenapa yang dibunuh Allah kamu haramkan, yang kamu bunuh sendiri kamu halalkan? Ayo. Itu coba bayangkan, di masa Rasulullah SAW, orang ini kalau nebar syubhat dahsyat sekali. Kok bisa bangkai haram? Kan yang bangkai itu yang bunuh Allah. Kalau binatang kamu sembelih, kamu yang bunuh. Yang kamu bunuh sendiri, kok halal? Yang dibunuh Allah, kok haram? Memangnya kamu sama Allah lebih mulia mana? Itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Coba canggihnya cara berpikirnya musuh-musuh Allah di zaman itu. Sekarang kayaknya belum ada apa-apanya itu. Apalagi syubhatnya cuma rendang babi, biasa. Ecek-ecek itu kalau dibandingkan dengan yang dikemukakan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dari contoh itu yang disebut sebagai syubhat. Maka mengimani al-huda dan dinul haq butuh perjuangan, Pak. Kita ini hari ini ya mungkin belum begitu-begitu amat, tetapi sudah terasa memegang dinul Islam, memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Ya sekarang bara apinya sudah belum terlalu membara lah gitu ya. Tetapi sudah terasa memegang bara api. Kalau memegang bara api, Pak, masukkan dalam kopi. Namanya kopi jos. Yang terkenal Pak siapa namanya? Pak Man. Pak Man di dekat stasiun Tugu. Sudah pindah ya. Sudah dipindah. Nah, itu kopi jos. Ya, seperti istilah orang Jawa kan, kuat dilakoni, ra kuat ditinggal ngopi. Ini karena beratnya tadi. Jadi mengimani. Setelah mengimani, yang kedua mengilmui. Nah, termasuk Bapak Ibu hadir. Ini mengilmui al-huda dan dinul haq. Setelah mengilmui, mengamalkan. Yang ketiga ya. Yang keempat setelah mengamalkan, mendakwahkan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau jenengan itu seneng ngaji, ya mbok pengen tanggane ya ben pengen seneng ngaji. Temennya ben seneng ngaji. Kalau kita seneng masuk surga, kita ajak orang lain juga seneng masuk surga. Itu sesuatu yang disebut sebagai mendakwahkan. Jangan dibayangkan mendakwahkan itu ceramah. Ceramah itu bagian sangat kecil dari mendakwahkan. Ini belum tentu yang ngomong berbusa-busa ini pahalanya lebih banyak daripada yang nyiapin meja, nyiapin sound system.
Ya, nyiapin kamera, merekam, menyebarkan, like, subscribe, and comments. Ini belum tentu, yang ngomong ini belum tentu lebih banyak daripada yang nyiapkan Masjid Al-Milah sampai di luar ada konsumsi. Ya, bersihin ruangan, nyedoti debu karpet. Belum tentu. Semua bagian dari dakwah. Dulu saya kalau ngisi pelatihan remaja masjid, Pak, maklum dulu waktu muda itu di Forum Silaturahim Remaja Masjid Yogyakarta itu kalau memberi materi Batram, basic training remaja masjid, saya bagiannya itu ngompor-ngompori. Semua hobinya teman-teman bisa jadi dakwah. Lah, mosok Mas? Iya. Hobinya apa, Dik? Hobi saya kebut-kebutan. Cocok. Hobi kebut-kebutan sangat penting bagi dakwah. Jadi si transportasi, jemput ustadz yang sering telat. Nggak usah tegi yo, orang motornya itu hidup segan mati tak mau. Nah itu harus dijemput sama yang gesit. Si gesit irit gitu. Itu semua bermanfaat. Oh, saya hobinya makan nih. Cocok. Jadi si konsumsi milihkan konsumsi yang enak, murah, bergizi, lezat, halal. Saya hobinya jalan-jalan. Cocok jadi bagian survei dan perizinan kalau ada acara bakti sosial dan lain sebagainya. Saya hobinya desain grafis. Bagus. Mosok publikasi acara dakwah kalah bagus sama acara maksiat. Saya hobinya fotografi. Keren. Mbok ya Ustadz itu yang motretnya yang bagus. Kok hampir semua Ustadz itu kalau dipotret kayak mau nelen mic gitu. Kalah sama potretnya para penyanyi. Jangan. Itu harus terbaik. Jadi apapun yang kita punya bisa untuk mendakwahkan. Terus habis itu sabar dalam mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. 5. Kata Ibnu Qayyim, jihadun nafas, jihad kepada diri sendiri ada 5. Ya, mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, sabar di atas semua itu. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Ini juga penting. Jihad melawan setan, pintunya setan ada 2. Yang satu namanya syubhat, yang satu namanya syahwat. Maka juga jihad melawan syubhat, jihad melawan syahwat. Nah, syubhat ini ya tadi kerancuan-kerancuan berpikir yang mendangkalkan keyakinan kita kepada agama. Sekularisasi. Ya, agama itu kan kehidupan pribadi. Kalau sudah urusannya bermasyarakat, bernegara ya hak masing-masing. Sekularisasi, liberalisasi. Semua itu harus dihormati kebebasannya. Tidak boleh dikekang. Karena semua menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, yang seperti ini kan kemudian membungkam dakwah. Wong dakwah itu amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu contoh. Ini syubhat. Yang berikutnya jihadus syahwat. Jihad melawan pintu setan yang namanya syahwat. Ya, syahwat itu urusannya perut dan bawahnya dikit. Makanya ada guyonan lucu. Kata Amerika, kita sudah bisa bikin pesawat dengan kecepatan cahaya. Masa kecepatan cahaya? Ya, bawah-bawah dikit. Terus Jepang, kita sudah bisa bikin kapal selam dengan kecepatan bunyi. Masa kecepatan bunyi? Ya, bawah-bawah dikit. Lalu yang Indonesia bilang, kita sudah bisa bikin teknologi membuat manusia bisa melahirkan lewat pusarnya. Wah, nggak mungkin. Ya, bawah-bawah dikit. Sama aja itu. Karena bawah-bawah dikit. Perut dan bawah perut. Itu juga pintu setan yang paling
lebar yang kemudian harus dijihadi. Ya, berjihad melawan itu memang luar biasa, tidak mudah. 2. Yang ketiga, jihad melawan kemaksiatan, ya, dan lain sebagainya. Kalau jihad melawan kemaksiatan dan lain sebagainya itu 3 kata Ibnu Qayyim. 1, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadi. Jihad melawan kemaksiatan dan kawan-kawan dengan tangan. Dengan tangan, tanda tangannya bisa membuat maksiat tercegah. Tanda tangannya bisa membuat keburukan-keburukan itu terhapus. Itu namanya jihad bil yad. Jihad dengan tangan melawan kemungkaran. Yang kedua, fa'ilam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisan. Mengubah kemungkaran dengan lisan. Menyampaikan, ngomong, audiensi, lobby, macam-macam. Kalau tidak mampu dengan lisan, fa biqalbih, maka dengan hati. Wa huwa aqaful iman, itu selama-lama iman. Paling tidak hatinya tidak menikmati, hatinya mengingkari, hatinya tidak setuju. Di kantor semua korupsi. Kalau tidak korupsi, dimusuhi. Ini kan lingkungan rusak. Kalau mampu mengubah dengan tangan, misalnya jadi direktur, atau jadi inspektorat, atau jadi yang kemudian dengan tangannya dia bisa mengubah budaya buruk itu, selesaikan. Wah, nggak bisa. Lisan. Ingatkan pakai lisan, udah diboikot, habis nanti. Ada teman saya di salah satu lembaga itu. Sampean ini kok wis senior, tapi kalau sing junior-junior kalah karirnya, malah dibuang ke daerah-daerah yang jauh-jauh. Ya, wis nasib Mas Salim mau karang. Yang lain terima, saya nggak mau terima. Luar biasa perjuangannya. Ya, paling tidak dengan hati. Ata'aful iman. Itu jihad melawan kemaksiatan. Yang keempat, jihad melawan kekufuran, kesyirikan. Itu pertama-tama malah bid'ah, dengan doa. Jadi melawan apa namanya, Pak? Kekufuran, kesyirikan itu pertama dengan doa, kata Ibnu Qayyim. Sebagaimana Rasulullah mendoakan Abu Jahal, Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar, mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Penjelasan sudah pernah mendoakan yang itu dapat hidayah? Yang itu. Karena kalau dia dapat hidayah, misalnya ternyata alhamdulillah menjadi kebaikan besar. Itulah kenapa dulu para ulama suka mendoakan para penguasa atau yang penguasa di balik layar, atau penguasa yang di depan layar, semua sebaiknya didoakan supaya kemudian kebaikan yang kemudian Allah anugerahkan kepada dia itu menjadi kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Jangan-jangan orang yang kita anggap jahat, sewenang-wenang, zalim, itu bukan kurang apa-apa, cuma kurang doa dari kita. Bisa jadi. Mendoakan itu bagian dari jihad. Yang berikutnya, bukannya mendoakan orang kafir, tidak boleh, Ustaz. Mendoakan orang kafir untuk mendapatkan ampunannya Gusti Allah dalam kekafirannya, itu tidak boleh. Tapi mendoakan orang kafir dapat hidayah, boleh. Tidak ada masalah. Ini sering salah paham. Katanya mendoakan orang kafir. Yang nggak boleh itu sudah jelas-jelas kafir, lalu kita mengatakan, insya Allah dia diampuni oleh Allah. Nah, itu tidak boleh. Wis mati, jelas kafire, kemudian kita mengatakan diampuni Gusti Allah. Tidak boleh. Apalagi pakai istilah almarhum. Almarhum itu yang dirahmati. Misalnya gitu. Mohon jelas kufur. Kok disebut almarhum? Keliru. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, lalu kita doakan supaya dapat hidayah, bukan cuma boleh, itu bagian dari jihad, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Habis dengan doa, maka kemudian dengan
bil bayan, dengan menjelaskan. Bikin kajian, bikin video, bikin tulisan, bikin buku, bikin berbagai macam. Untuk kemudian menjelaskan ya tentang Islam, tentang kaum muslimin. Kalau di barat kita biasa membagikan buku Islam for Beginners. Ya, Muhammad for Beginners gitu ya. Membagi-bagikan brosur tentang Islam, apa itu Islam, tentang apa itu atau siapa itu Nabi Muhammad SAW. Itu bil bayan. Kemarin makanya ada orang yang belum masuk Islam, anak muda, tapi bisa menjelaskan Nabi Muhammad ya dengan begitu. Itu viral ya videonya ya. Kok mantu Abel itu? Kalau masuk Islam itu patut dijadikan mantu. Itu bisa. Itu tinggal hidayah Gusti Allah itu ya. Nah yang seperti itu kan juga lebih layak untuk didoakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah itu bil bayan. Kemudian setelah bil bayan, untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan umat lain dan juga menjaga dakwah supaya bisa berjalan, maka dibutuhkan dalam istilah masa itu disebut sebagai birrimah, dengan tombak-tombak. Maksudnya dengan tombak itu Pak, kalau diacungkan terus musuhnya nggak macam-macam, udah nggak usah ditusukkan. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki peluru kendali sejumlah sekian pucuk pesawat tempur, sekian skuadron, armada kapal laut segini. Terus habis itu Singapura nggak berani nolak ustadz kita. Udah cukup, nggak usah ditembak. Yang penting ustadz kita mau dakwah, nggak dihalangi. Yang penting ya, mubalik kita kemana-mana, nggak dihalangi. Itu penting. Punya seperti itu. Umat punya izah. Dan tadi nggak perlu ditembakkan Pak, cukup punya supaya yang lain tidak macam-macam. Terakhir kalau tetap ngeyel, ngajak duel, lah baru bisuyu pakai pedang. Zaman itu ya pakai pedang, sekarang ya macam-macam. Itu terakhir. 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. 14 ya, betul. Kata Ibnu Qayyim, 14 itulah jihad. Luas sekali, Pak. Luas sekali. Sudah nih. Beneran ini kalau dipotong videonya, Salim Afilah, misinya tentang jihad gitu. Oh, jihad semuanya ini 14 ini. Betul ya? 14. Kalau kita sudah membayar pakai iman dan jihad, terus apa yang terjadi Pak Bu? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui apa yang terjadi. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Loh tadi cuma dijanjikan dibebaskan dari azab yang pedih. Ternyata ada bonus. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kalian dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan istana-istana yang sangat indah dalam surga Adn. Dzalikal fawzul adzim, itulah keuntungan yang besar. Jadi kalau dagang sama Allah untungnya besar. Semula cuma ditawari dibebaskan dari adab yang pedih, tapi ternyata habis itu diberi keuntungan besar, diampuni dosanya, dimasukkan surga, dikasih istana di dalam surga. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa lagi. Allah itu tahu kalau kita itu sebagai manusia suka door prize. Alias hadiah langsung. Ini tadi kan akan diberikannya di surga. Diampuni dosanya. Dimasukkan ke dalam surga. Ya, diberi istana yang indah di dalam surga Adn. Itu kan nanti. Ternyata Allah tahu kalau kita itu suka door prize, suka hadiah langsung.
wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Nasrum minallahi wa fathum qarib. Adanya pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Masya Allah. Door prize, Mas. Intang surullaha yang surkum wa isabbit aqdamakum. Karena Allah sudah janji, siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan menolongnya dan meneguhkan telapak kakinya. Kita berjuang di jalan Allah, maka nasrum minallah. Ada pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin. Maka berilah kabar gembira. Orang beriman itu kabar gembira untuk mereka. Saya itu koyo ngopo Indonesia ini optimis, Pak. Seneng saya itu. Gimana tidak optimis? Wong tahun 1980 bapak saya ngajar di sebuah semea, muridnya 800 orang. Sak semea itu yang pakai jilbab cuma 1 orang. Tahun 80 yang pakai jilbab cuma 1 orang. Itulah ibu saya sekarang. Muridnya bapak saya. Jadi kalau sekarang yang aneh muslimah yang tidak pakai jilbab. Di zaman itu muslimah pakai jilbab itu aneh. Saya dimasukkan ke pesantren sama bapak saya. Itu teman-temannya bilang begini. Anakmu kenapa ya kok buang ke pesantren? Zaman itu ketika saya masuk pesantren, itu konotasi pesantren adalah sudah tidak mampu sekolah di negeri dan swasta, saking nakali buang ke pesantren. Zaman itu, Bu. Sekarang ibu-ibu ini masukkan anak ke pesantren, rebutan sampai tes. Iya nggak, Bu? Gitu kok saya nggak optimis gimana? Optimis lihat Indonesia itu, Pak. Optimis. Dulu saya di pesantren. Nah, ini nggak tahu ini bagus apa tidak. Itu masih bisa nyanyi lagunya Maggie Z. Masak sendiri, cuci baju sendiri gitu. Sekarang anak-anak kita mondok, laundryan ada, cateringan ada. Semuanya wes fokus Quran gitu ya. Wes fokus sinau belajar. Nah, dulu saya bantalan persediaan beras, Pak. Kalau tanggal tua, berasnya menipis, tidurnya juga keras, Pak. Kena lantai. Berubah menjadi begitu terhormat. Lembaga yang namanya pesantren sekarang itu pilihan pertama. Gimana saya tidak bersyukur? Gimana saya tidak optimis dengan itu? Gitu ya. Di Al-Milah, kalau subuh, anak-anak mudanya banyak nggak? Banyak. Bagaimana itu tidak membuat kita merasa Indonesia ini masa depannya cerah? Jenengan pergi ke negara-negara Timur Tengah. Subuhan, simbah-simbah, jelas. Hatta di Turki, makanya saya sering mengatakan, jenengan kok berharap kok kebangkitan Islam kok sama Turki? Ya enggak bisa, wong Turki itu mantan. Mantan pemimpin peradaban Islam. Berharap kok sama mantan. Ya kecewa. Loh, maksud saya begini, Turki pernah memimpin peradaban Islam itu 400 tahun, Pak. Veteran itu. Veteran. Jadi kalau sekarang saya misalnya sholat di Sultan Ahmed, itu yang muda-muda dari Indonesia. Wisatawan. Yang orang Turkinya sepuh-sepuh tetap. Maka ndelok Indonesia itu, ya Allah, suweneng. Kebangkitan. Oh, saya itu kemana-mana bilang sama mbak-mbak, kalau ada ikhwan PDKT, periksa hubungannya sama Allah, sama ibunya, sama temennya, sama anak kecil. Cara meriksa hubungannya sama Allah gimana, Ustaz? Cara meriksa hubungannya ikhwan yang mendekati Anda, hubungannya sama Allah, pergi ke masjid terdekat di dekat rumahnya, bawa foto profilnya, tunjukin ke marbot. Pak, ini kalau subuh kelihatan apa enggak? Clear. Iya.
Ngono mosok bujang-bujang gak kemudian pada rajin subuhan. Masjid-masjid di perkantoran, Pak, Masya Allah. Jadi dulu role model remaja zaman om-om saya, itu namanya Si Boy. Filmnya Catatan Si Boy. Mas Ongki Alexander. Paham ya? Ini generasinya kayak tok umur gitu. Yang namanya Si Boy itu ketua OSIS, pinter basket, digilai cewek-cewek, ganteng, suka sholat tahajud, tapi dugem jalan terus. Iya kan? Iya, gambarannya itu seperti itu. Soleh zaman tahun 80-an, 90-an itu seperti itu. Berikutnya muncul antitesisnya. Kalau Si Boy ini tertib, ya, kebanggaan guru-guru, kesenangan guru-guru. Nah, ini murid yang dimusuhi guru-guru. Namanya lupus. Kelambine ditokke. Ya, kemudian sering bolos tapi juga pinter bikin baksos. Dan yang penting bisa melembungki permen karet. Habis itu generasi berikutnya. Siapa ya, Pak? Dilan. Dilan baru-baru ini Dilan. Yang dulu itu ada lagi, gitu ya. Berkembang. Saya zaman SMA, Pak. Itu kalau selesai jam sekolah, baju seragam atas saya lepas, saya ganti baju koko, kebiasaan santri. Ditanya sama guru, saya ngapain kamu kok pakai baju koko kalau selesai jam sekolah? Buat jaga diri, Pak. Maksudnya gimana? Kalau pakai baju ini kan saya mau aneh-aneh malu. Oh, bagus. Kebawa sampai kuliah. Di kuliah sampai dosen saya mengatakan, Dek, ini kelas loh, Dek, bukan musola. Seperti itu. Tapi ketika saya suatu saat di-hire oleh sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja ngajar satu mata kuliah, saya ngajar satu mata kuliah, biasa saja, tiba-tiba suatu pagi, mahasiswa saya pakai baju koko semua. Saya tanya, ngapain kalian ganti mode kayak begitu? Ikut-ikutan saya. Ye, Bapak GR, kan kita ikut-ikutan Fahri Ayat-Ayat Cinta. Berubah lagi. Karena ada Fedi Nuril jadi Fahri di film Ayat-Ayat Cinta. Dulu, Pak, saya membayangkan yang namanya artis yang bisa tampil di TV. Ya artis. Tapi sekarang dengan adanya platform sosial media, Bu Ibu tahu, yang followersnya jutaan bukan cuma artis, tapi kori-kori dan ustadz-ustadz. Itu dulu cuma satu orang, Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Sekarang ada dai 100 juta viewer, Ustadz Abdul Somad. Nonton ceramahnya. Berubah. Dulu ibu-ibu kalau ada calon mantu tanya, kerjanya apa, Le? Sekarang, selain kerjanya apa, pertanyaannya tambah. Nanti pas ijab kabul bisa bacain surah Ar-Rahman enggak ya dari hafalan? Iya, Bu. Gitu sekarang. Lu gimana kita enggak bersyukur? Lihat itu. Wa basyiril mu'minin. Tapi sekarang kok gini umat Islam tanya begini Ustaz, dipojokkan. Loh, di pojok itu bisa lihat secara lebih luas. Kalau kita dipojokkan, kita bisa lihat secara lebih luas. Ambil hikmahnya. Aman. Ini negara lagi detoksifikasi, mudah-mudahan. Bersihkan yang buruk-buruk. Nih, Masya Allah, sholat duhur di perkantoran sudah mulai kayak dulu sebelum pandemi. Ya, di Jakarta itu. Nggak cukup satu kloter. Sholat duhur berjamaah. Subuh-subuh rame. Majelis taklim sudah mulai rame lagi. Insya Allah. Optimis, Pak, tentang Indonesia. Cinta Islam, jaga Indonesia. Nah, maka di jalan cinta para pejuang ini tadi. Iman, jihad, tapi tambah satu lagi sebenarnya kalau mau ada jaminan kemenangan itu. Di akhir surah As-Saff itu ada kata-kata fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa'asbahu dhahirin. Maka kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk menghadapi musuh-musuhnya, maka mereka menang dengan gilang gemilang. Fa'asbahu
Zahirin, mereka menang dengan gilang gemilang. Apa poinnya di situ? Cerita Nabi Isa. Apa yang dikatakan Nabi Isa kepada murid-muridnya? Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Nah, ketika Isa berkata kepada murid-muridnya para hawariyun, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Ini saya senang sekali karena ini semangatnya dengan teman-teman Banser. Nahnu ansarullah. Itu semboyannya Ansor itu tulisannya Nahnu ansarullah. Nah, sekarang kan dulu Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Sekarang kan tinggal kita mempersaudarakan pemuda hijrah dengan pemuda Ansor. Sama. Nahnu ansarullah. Apa makna isyarat dari kalimat Isa kepada murid-muridnya? Al-amalul jama'i, amal bersama-sama seluruh umat bersinergi, membangun kekuatan, mengikat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah diperkokoh satu sama lain. Insya Allah itu akan yang menjaminkan kemenangan bagi umat. Maka sekarang kita ingin kalau bisa satu kalimah, satu bendera. Tapi kalau tidak bisa, benderanya beda-beda nggak apa-apa, tapi satu koordinasi. Dulu Rasulullah ketika memimpin sahabat Muhajirin dan Ansor, Muhajirin punya bendera sendiri, Ansor punya bendera sendiri. Bahkan ada kabilah-kabilah punya bendera sendiri. Tapi semuanya satu komando. Satu barisan nggak bisa, satu komando. Satu komando nggak bisa, minimal fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Anasir-anasir umat ini yang luar biasa. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masjid-masjid berlomba dalam kebaikan. Yang namanya Muhammad dan Maryam, besok subuh silakan datang ke Masjid Jogokarian, dapat hadiah. Mosok sayap-sayap suci kok tawaran hadiahnya barang tidak suci kan itu. Nah, kita menawarkan hadiah yang baik di Masjid Jogokarian besok subuh. Ada yang mau berangkat habis ini? Yang namanya Muhammad dan Maryam dapat hadiah di Masjid Jogokarian. Fastabiqul khair. Muhammadiyah sudah berkarya, Nahdlatul Ulama sudah berkarya, ya. Teman-teman Persatuan Islam berkarya. Ya, semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang akan minimalnya tadi, karena harusnya satu padu, satu barisan. Nggak bisa sinergi, ya. Bersama-sama bicarakan program-program, garap. Tapi kalau tidak bisa juga, maka fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Insya Allah yang demikian ini menjadi jalan cinta kita untuk Indonesia, perjuangan kita untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum, demikian yang dapat kita sampaikan, menyusuri sebagian dari surah As-Saff. Mudah-mudahan bisa menjadi satu penguatan bagi kita untuk terus cinta Islam, jaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.